Orang-orang Iran sekarang sedang memburu anggota IRGC di dalam Iran. Ekonomi Iran benar-benar sekarat di depan mata kita karena blokade Amerika Serikat. Dan sekarang para elit Iran kehilangan uang yang mereka sembunyikan di rekening bank luar negeri. Departemen Keuangan Amerika Serikat baru saja meluncurkan operasi baru, Economic Fury, yang tidak diduga oleh Iran. Mari kita bahas semua itu, dimulai tentu saja dengan orang-orang Iran yang memburu anggota IRGC. Baru 2 malam yang lalu, Komandan Basi yang terkenal, Mohammed, ditikam 14 kali dan dibunuh oleh sekelompok orang di dekat Teheran. Kita kemungkinan sedang menyaksikan munculnya orang-orang Iran yang bertindak sendiri. Hal ini benar-benar dikonfirmasi oleh seorang anggota IRGC tadi malam, karena pada malam yang sama ketika pembunuhan ini terjadi, beberapa bom mobil meledak di seluruh Teheran. Awalnya, bom-bom ini membingungkan media karena kami tak tahu apakah ini bom mobil meledak atau serangan Amerika Serikat atau Israel yang dimulai lagi. Seperti yang kalian tahu, sedang ada gencatan senjata. Tapi tebak apa? Seorang komandan basis IRGC merilis video yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah bom mobil yang diledakkan oleh pihak anti-rezim yang disebut Republik Islam sebagai pelaku bermusuhan. Silakan dengarkan. Saudara-saudara, tidak ada korban jiwa malam ini. Tidak ada yang tewas, tidak ada yang terluka. Semuanya normal, situasi sudah terkendali. Tenang saja, semuanya aman, tidak ada korban. Semua baik, saudara-saudara, Tuhan melindungi kalian. Sekarang ini memberitahu kita beberapa hal. Pertama-tama, jelas ada kelompok perlawanan di dalam Iran dan mereka semakin aktif. Namun kita belum melihat protes seperti Januari lalu karena rezim Iran masih memutus akses internet. Rezim sangat takut kejadian bulan Januari terulang lagi, dan itulah sebabnya mereka tidak ingin orang-orang berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga tidak ingin rakyat Iran berkomunikasi dengan dunia luar. Pemadaman internet sekarang sudah melewati 1.100 jam. Itu lebih dari 47 hari saat saya merekam ini. Pada saat kalian menonton video ini, sudah lebih dari 48 hari. Lebih dari 90 juta orang benar-benar terputus dari seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. 48 hari menjadikannya pemadaman internet terlama dalam sejarah modern. Saya rasa dulu kita memang belum punya internet, jadi ini benar-benar pemadaman internet terlama dalam sejarah. Dan selama semua ini, penindasan oleh rezim justru semakin meningkat. Eksekusi masih terus berlangsung, dan mereka menangkap puluhan, bahkan beberapa puluh orang setiap hari hanya karena mengkritik rezim mereka. Mereka menyita semua aset orang-orang ini hanya karena mereka menyatakan tidak senang dengan perang ini. Tapi sayangnya bagi Korps Garda Revolusi Islam, semakin banyak orang yang akan mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan sangat cepat. Itu karena ada bencana ekonomi yang sedang berkembang di dalam Iran. Biar saya tunjukkan maksud saya. Ini adalah peringatan-peringatan yang datang dari dalam pemerintahan. Bank Sentral Iran memperingatkan pemerintah bahwa pemulihan perang ini bisa memakan waktu sampai 12 tahun. Sejak blokade AS dimulai, pendapatan minyak Iran pada dasarnya telah lenyap. Dan itulah pendapatan yang sangat-sangat diandalkan oleh rezim tersebut. Pemadaman internet yang baru dibahas juga menguras uang dari perekonomian. Bagaimana orang-orang bertransaksi? Bagaimana orang-orang seharusnya memesan secara online atau menggunakan kartu kredit mereka atau pergi ke suatu tempat ketika mereka tidak bisa mengakses internet? Sepertinya semua ini tak akan membaik dalam waktu dekat. Lihat saja pernyataan Laksamana Brad Cooper kemarin. Blokade pelabuhan Iran sepenuhnya diterapkan, sementara pasukan IREG mempertahankan superioritas maritim di Timur Tengah. Diperkirakan 90% ekonomi Iran didukung oleh perdagangan internasional melalui laut. Dalam waktu kurang dari 36 jam sejak blokade diterapkan, pasukan Amerika Serikat telah sepenuhnya menghentikan perdagangan ekonomi yang masuk dan keluar Iran melalui laut. Ekonomi benar-benar sedang dicekik. Sekarang saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah membahas Iran hanya memiliki kapasitas cadangan untuk menyimpan minyak yang sangat terbatas. Artinya, mereka hanya punya beberapa depo minyak kosong untuk minyak yang dipompa. Itu penting, karena sekarang ada blokade yang berlaku. Iran tidak bisa mengirimkan minyak itu ke luar negeri. Mereka tidak bisa mengirimkannya ke pelanggan mereka. Dan itu berarti mereka kehabisan tempat penyimpanan setiap hari. Segera, rezim harus memutuskan apakah mereka ingin menutup ladang minyak, pada dasarnya menghentikan produksi minyak. Hal ini berdampak jangka panjang karena saat ladang minyak ditutup saat beroperasi penuh, 5-10% minyak menjadi tak bisa diakses selamanya. Ada alasan teknis, air masuk ke minyak saat ladang dimatikan. Ini menyebabkan minyak di bagian bawah tidak bisa digunakan cukup lama. Itulah mengapa rezim tidak ingin menutup ladang minyak,
karena mereka bisa kehilangan ratusan juta dolar hanya dari 5-10% minyak Iran. Jika mereka menghentikan produksi minyak karena kehabisan kapasitas depo minyak, mereka akan kehilangan banyak uang yang tak mampu ditanggung. Dengarkan baik-baik, berikut detailnya. Berita tentang inflasi dan nilai mata uang. Berikut penjelasan peneliti yang menganalisis dan saya ikuti selama ini. Mereka kemungkinan memiliki sekitar 13 hingga 15 atau 16 hari kapasitas penyimpanan minyak untuk menyimpan minyak yang tidak bisa mereka ekspor. Ketika mereka kehabisan tempat penyimpanan, mereka harus mengurangi ekstraksi minyak. Mengurangi ekstraksi minyak tidak hanya akan merusak volume ekspor atau ekstraksi minyak mereka dalam jangka panjang, tetapi juga akan menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Ini adalah jantung ekonomi Iran. Sektor ini menyumbang 70 hingga 80% dari pendapatan Iran yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintahan. Sekarang ada hal lain yang perlu diingat. Ketika revolusi Islam terjadi pada tahun 1979, salah satu alasan utama pemerintahan Syah runtuh adalah karena pada akhir tahun 1978, ladang minyak berhenti berproduksi, dan tak lama setelah itu, ekspor minyak juga berhenti keluar dari negara tersebut. Uang pun berhenti mengalir masuk, dan hal itu berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Syah. Pada pertengahan Januari, dia benar-benar harus melarikan diri dari negara itu, dan setelah itu dia tidak pernah kembali. Khomeini mengambil alih negara, dan Republik Islam pun lahir. Nah, kita bisa saja melihat hal serupa terjadi saat ini. Jika pendapatan minyak berhenti masuk dalam waktu lama, bagaimana rezim membayar anggota IRGC? Bagaimana mereka akan membayar anggota Basij? Bagaimana mereka akan membayar para pekerja lapangan yang sudah tua? Infrastruktur besar yang mereka bangun, tebak apa? Uangnya akan berhenti mengalir. Disinilah saya punya sesuatu untuk kalian. Jika kalian tertarik dengan sejarah Iran dan pelajaran apa yang bisa kita ambil yang relevan dengan apa yang terjadi hari ini, ya coba tebak. Kami membuat seri podcast beberapa bagian yang membahas detail bagaimana Iran bisa berada dalam kondisi saat ini. Dan kami membahasnya sampai ke akhir tahun 1800-an, bukan hanya tahun 1979 saja. Jika Anda tertarik dengan podcast tersebut, klik kartu di atas atau cek tautan di deskripsi. Sekarang, mari lanjut ke berita hari ini. Secara total, 10 kapal Iran telah mencoba melewati blokade AS Serikat dan setiap kali mereka gagal. Bagian terbaik cerita ini adalah Komando Sentral memberi pembaruan langkah demi langkah tentang cara mereka menghentikan kapal Iran. Dengarkan apa yang mereka publikasikan kemarin. Kapal Iran mencoba menyusuri pantai untuk masuk ke Samudra Hindia, kemungkinan menuju Tiongkok guna menjual minyaknya. Inilah saat USS Prince berhasil mengarahkannya kembali dan kapal tersebut terpaksa kembali ke Iran. Ya, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Seolah-olah ini belum cukup buruk bagi ekonomi Iran yang sedang sekarat. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah meluncurkan operasi baru bersama Epic Fury, dan operasi ini memiliki nama yang sangat unik, Economic Fury. Sebelum membahas operasi ini dan dampaknya pada rekening bank rezim, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan di bawah. Itu sangat membantu algoritma kami dan memperluas jangkauan ke lebih banyak orang agar tetap mengikuti berita terbaru. Sekarang kita bahas operasi Economic Fury. Ini tentang mempertahankan tekanan maksimum pada ekonomi Iran. Lembaga keuangan, lebih khusus lagi bank-bank di seluruh dunia, telah diberi peringatan, terutama jika mereka berurusan dengan dana ilegal asal Iran. Departemen Keuangan telah memperingatkan bank-bank di seluruh dunia bahwa mereka siap memberlakukan sanksi sekunder terhadap siapapun yang terus mendukung aktivitas Iran. Namun yang terpenting, inilah kuncinya. Otorisasi sementara untuk penjualan minyak Iran yang tertahan di laut. Itu akan berakhir dalam beberapa hari dan Departemen Keuangan menegaskan tidak akan diperpanjang. Jadi, keringanan sanksi yang dibahas sebulan lalu, itu akan hilang dan makin sulit bagi warga Iran untuk menjual minyak mereka. Intinya, segera cari pembeli. Kemarin, saat operasi dimulai, Departemen Keuangan langsung mengirim surat ke bank-bank di Tiongkok, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan negara Timur Tengah lain. Situasi makin buruk bagi Iran karena mereka memperparah sendiri dengan menyerang negara-negara Teluk yang sebenarnya tak terkait perang ini. Mereka tak pernah izinkan Amerika Serikat pakai wilayah udara mereka. Tapi tahu apa? Sebelum perang, Iran sangat bergantung pada beberapa negara, terutama Uni Emirat Arab untuk transaksi global. Mereka memanfaatkan Uni Emirat Arab dan sistem keuangannya untuk menghindari sanksi Amerika Serikat. Dan sekarang bisa dibilang, Uni Emirat Arab punya insentif tambahan untuk bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat agar orang-orang Iran tidak bisa mengakali sanksi. Dan itu akan membuat hidup rezim Iran menjadi sangat sulit.
dan lebih khusus lagi bagi para elit dan pejabat Iran. Seperti yang Anda tahu, mereka menyimpan sebagian uang di luar negeri sebagai dana darurat. Jika pemerintah jatuh dan mereka harus kabur, mereka ingin menyimpan jutaan atau ratusan juta dolar di luar negeri sebagai cadangan. Sepertinya jaring pengaman itu akan segera hilang. Berikut detailnya, Hills. Dengarkan, menurut saya itu bukan karakterisasi yang tepat. Kemarin kami mengumumkan operasi Economic Fury, dan kami selama lebih dari setahun, kami telah memberikan tekanan maksimum kepada Iran, baik dengan memblokir pembayaran ke negara Iran maupun mengejar rekening-rekening IRGC. Salah satu kesalahan yang mungkin terbukti fatal yang dilakukan oleh Iran adalah mengebom negara tetangga mereka di GCC. Dan sekarang mereka bersedia untuk jauh lebih transparan dalam hal dana atau melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap dana yang disimpan di dalam sistem perbankan mereka. Jadi, kami telah mengajukan permintaan kepada mereka agar membekukan lebih banyak dana milik para pemimpin IRGC dan siapapun anggota kepemimpinan Iran. Hal lain yang telah kami lakukan adalah kami telah memberitahu perusahaan-perusahaan, kami telah memberitahu negara-negara bahwa jika Anda membeli minyak Iran, jika uang Iran ada di bank Anda, sekarang kami bersedia menerapkan sanksi sekunder yang merupakan tindakan yang sangat tegas. Dan orang-orang Iran harus tahu bahwa ini akan menjadi setara secara finansial dengan apa yang kita lihat dalam aksi militer. Di bidang diplomatik, pembicaraan masih berlangsung dan diharapkan ada pertemuan puncak mendatang untuk negosiasi damai atau perpanjangan gencatan senjata. Kemarin kita tahu Amerika Serikat dan Iran tampaknya tak akan bertemu minggu ini. Pertemuan diharapkan terjadi minggu depan. Kemarin, Jenderal atau Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir pergi ke Teheran untuk pada dasarnya menyampaikan tuntutan Amerika Serikat kepada pihak Iran dan mencari tahu langkah selanjutnya yang bisa diambil. Beberapa tuntutan Amerika Serikat yang kita tahu sebenarnya cukup sederhana. Silakan lihat. Amerika Serikat meminta Teheran membuka Selat Hormuz karena ini bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Amerika Serikat menghentikan pengeboman dan sebagai gantinya, Teheran berjanji untuk membuka Selat Hormuz. Tapi sampai sekarang mereka sebenarnya belum melakukannya. Dan poin kedua yang diminta Amerika Serikat pada dasarnya adalah lain kali delegasi Iran datang ke negara lain untuk bernegosiasi soal kesepakatan damai, Amerika Serikat ingin memastikan bahwa delegasi tersebut benar-benar memiliki wewenang untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan. Karena itulah yang terjadi terakhir kali ketika setelah 20 jam negosiasi, Amerika Serikat baru menyadari bahwa orang-orang yang ada di ruangan itu sebenarnya tidak punya wewenang untuk menyetujui apapun. Saat itu pembicaraan dihentikan dan Iran pulang. Berbicara dengan pihak berkuasa, seperti pemimpin tertinggi atau lainnya, lalu kembali dengan kesepakatan akhir. Sekarang pertemuan itu tampaknya akan segera terjadi. Kami punya detail lebih lanjut sore ini. Sudah 46 hari sejak operasi Epic Fury dimulai, dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih bertahan sementara upaya diplomatik terus berlangsung. Presiden menyatakan pembicaraan dapat berlanjut dalam beberapa hari ke depan antara negosiator, kemungkinan di Islamabad. Semalam di Fox News, dia membahas dampak ekonomi terbatas perang dan mengatakan konflik ini hampir selesai. Komentar Presiden tersebut muncul saat pihak Iran mengatakan bahwa pesan masih terus ditukar antara kedua pihak. Pertukaran pesan terus berlangsung sejak hari ketika delegasi Republik Islam Iran kembali ke Teheran hingga hari ini. Banyak pesan telah dipertukarkan melalui perantara dari Pakistan. Posisi kami telah dibuat sangat jelas, baik di sana selama negosiasi maupun dalam pertukaran pesan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan pernyataan ini saat Komando Pusat Amerika Serikat masih memblokir pelabuhan Iran dengan belasan kapal pendukung. Komandan Centcom Laksamana Brad Cooper menjelaskan dampak langkah ini dengan mengatakan blokade pelabuhan Iran telah sepenuhnya dijalankan saat pasukan AS menjaga superioritas maritim di Timur Tengah. Sekitar 90% ekonomi Iran bergantung pada perdagangan internasional via jalur laut. Kurang dari 36 jam setelah blokade, pasukan Amerika Serikat telah menghentikan arus perdagangan yang masuk ke dan keluar dari Iran lewat laut. Menurut laporan Fox, ribuan pasukan tambahan Amerika Serikat dikirim ke wilayah itu, sebagian besar di kelompok tempur kapal induk USS George H.W. Bush. Upaya diplomatik sedang berlangsung, namun persiapan militer tetap berjalan dengan makin banyak pesawat angkut dan kargo tiba di Timur Tengah tiap hari.